Selamat siang Mbak Lala ya. Ya, siang Kak Adit. Siang. Gimana nih kabarnya tadi kesini pakai apa Mbak? Aku tadi kesini sama teman aku jalan. Oh jalan kaki ya. Iya. Emang dari rumahnya ke sini jauh apa deket tuh jalan kaki? Dekat, lumayan dekat, sekitar ya 5 menitan lah. Lumayan ya. Capek nggak Mbak? Soalnya hari ini kan lagi panas banget ya. Sampai lumayan. Banyak kesini itu atas kemauan sendiri apa disuruh orang lain gitu. Kemauan sendiri. Kita mau mengadakan sesi konseling ya. Sebelumnya itu saya mau nanya dulu nih, mbaknya itu udah pernah melakukan konseling sebelumnya atau baru ini pertama kali? Belum pernah, ini baru banget baru pertama Baru kali. pertama kali ya. Mungkin saya ngejelasin sedikit dulu ya tentang bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seorang konselor kepada klien untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya. Jadi dan juga atau hanya untuk sekedar mendengarkan klien yang berkeluh kesah. Nah di dalam bimbingan konseling itu juga ada yang namanya kode etik. Nah kode etik di bimbingan konseling itu ada banyak sekali ya, tapi saya akan jelaskan sedikit ya. Mungkin salah satunya itu ada yang namanya kerahasiaan gitu. Jadi semua yang ada di sini di proses konseling kita hari ini itu akan aku jaga kerahasiaannya gitu. Jadi Mbak tenang aja, semua info yang saya dapat di sini nggak akan saya bocorkan ke pihak lain. Jadi Mbak bisa cerita secara terus terang, santai aja gitu. Terus yang kedua ada yang namanya keterbukaan. Jadi kita secara dua pihak itu bisa saling terbuka ya. Mungkin Mbak mau ceritain apa aja, saya bakal terima, saya bakal dengerin dan saya bakal kasih saran. Mungkin itu ya terkait konseling sedikit. Terus kata pepatah yang bahkan nggak kenal maka nggak sayang ya. Mungkin saya perkenalan dulu ya, kita mau mulai sesi konseling kalau kita nggak saling kenal. Jadi nama saya itu Aditya Delindra. Jadi saya di sini itu bertugas sebagai fasilitator atau konselor yang akan menemani Mbak Lala menjalani proses konseling pada hari ini. Mungkin dari Mbaknya juga boleh memperkenalkan diri juga ya. Baik, perkenalkan nama aku Lala Fitria. Nah, biasa aku tuh dipanggil Lala. Sekarang aku domisilinya ngekos di belakang Pramugara dekat kampus. Iya, dekat kampus. Terus keseharian aku paling kuliah, nugas, sama misalnya sisanya di kos. Oh iya, itu keseharian mahasiswa banget ya. Iya, mahasiswa banget. Pulang kos, terus kuliah lagi misalnya tidur kerjain tugas. Benar, hari-hari ngerjain tugas. Jadi Mbak Lala di dalam konseling ini juga nanti kita akan mengadakan beberapa sesi ya untuk beberapa waktu ke depan. Jadi di mana sesi pertama itu sebagai kita gunakan untuk perkenalan ya. Mungkin tadi itu juga udah perkenalan. Terus yang kedua itu kita masuk ke tahap inti konselingnya gitu. Nanti itu Mbak Lala boleh bebas menceritakan apa aja keluhannya, apa aja masalah yang Mbak Lala sedang hadapi. Lalu yang ketiga itu masuk ke fase di mana aku memberikan respon ya, atau memberikan saran kepada Mbak Lala bagusnya itu ntar Mbak Lala harus ngapain buat kedepannya. Dan yang terakhir itu penutup gitu, kita mungkin menutup sesi konseling jika dirasa sudah cukup. Nah untuk selanjutnya itu saya mau menanya dulu nih ke Mbak Lala, apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap inti konseling kita pada hari ini? Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi tadi kan Mbak Lala kesini udah ngecek aku ya, katanya mau cerita sesuatu nih kan, karena ada beberapa masalah. Nah itu mungkin beberapa minggu terakhir itu gimana nih perasaan Mbak Lala, atau gimana hari-harinya Mbak Lala menjalani, bagaimana? Jadi minggu terakhir ini ya Kak, yang aku alami itu sedih, bukan sedih aja, terus habis itu ya bimbang juga. Ya intinya banyak pikiran lah ya Kak. Nah sedihnya itu karena beberapa waktu dekat ini ya Kak, aku tuh punya pacar. Nah kita itu udah pacaran itu udah agak lama. Nah dari pacar aku ini 2 minggu yang lalu itu sempat datang ke
itu nggak langsung nggak ngelangsungin nggak ngizinin langsung karena aku kan masih kuliah ya kak. Nah tapi terpaut umur pacar aku ini kita lumayan jauh, beda 4 tahun, dan beliau ini kan juga udah mapan ya kak, udah siap untuk menikah, sedangkan aku kan umurnya masih terpaut 22 tahun ini kan masih mengejar karirnya dan mengejar S1 ya kak. Nah dari pihak keluarga aku tuh pengennya cowok aku ini nunggu sampai aku lulus S1 dulu. Berarti keluarga kamu minta ke cowoknya itu minimal kamu harus lulus dulu ya. Berarti bagus dong, itu kan cowoknya juga udah pengen nih kan sama kamu, berarti dia udah ngejadiin kamu dari tujuan kan. Iya. Dan dari keluarga juga mikirin kamu pastinya minimal kamu itu lulus S1 dulu ya, biar pendidikan kamu itu bisa tuntas kan. Nah, yang jadi permasalahan ini kak, dari pihak keluarga si cowoknya ini pengennya cepet. Pengennya cepet, jadi kalau bisa itu sebelum aku lulus S1 itu udah menikah. Karena yang terpaut umur tadi kak, karena dia udah mapan tadi, udah pengen cepet menikah, dan keluarganya juga pengennya cepet-cepet, jalaninnya cepet. Si cowok juga udah lumayan berumur gitu. Gitu. Nah mungkin gara-gara itu ya kak. Nah jadi permasalahannya di situ. Jadi pihak keluarga aku, keluarga si cowok ini berunding ya kak. Jadi nggak nemuin jalan tengahnya. Jadi habis dilanjutin lagi. Mungkin itu ya kayak sampai sekarang jadi kayak penyesalan buat aku dan kepikiran, karena sedih juga udah hubungan lama kenapa cowok aku nggak bisa nunggu sedikit lagi. Nah pengennya keluarga si cowok itu menikah itu di tahun depan. Di tahun depan. Iya. Tapi kan dari keluarga Mbak Lala itu kan minta minimal lulus S1. Nah kira-kira untuk tahun depan itu bisa dikejar apa enggak? Nah kalau untuk prodi aku nih ya kak, sebenarnya itu bisa kak dikejar buat tahun depan itu, tapi sesuatu yang terburu-buru itu juga nggak bagus ya kak. Jadi aku pengennya itu kayak menyiapkannya itu juga secara matang gitu. Aku nggak pengen S1 aku tuh terburu-buru karena ada satu faktor, karena aku pengen menikah, tapi nanti aku nggak puas dengan hasil yang aku kejar, karena niatnya tadi ya pengen cepet lulus, pengen cepet menikah, karena aku pengennya S1 aku tuh yang bermakna, yang hasil kerja keras aku. Nah banyak juga masih pengen ya kayak mencari karir dulu. Iya. Padahal kan nanti kalau udah nikah pasti kita ngurusin lebih banyak terus keluarga ya, kalau suami belum nanti kalau rezeki ada anak juga kan. Jadi mungkin aktivitas mereka jadi terbatas gitu kan. Iya betul kak, jadi seperti itu. Nah terus aku juga dikabarin sama keluarga aku baru minggu lalu tuh dikabarin, karena katanya cowok aku ini, mantan cowok aku ini itu udah tunangan. Dia melamar cewek lain gitu. Jadi dia udah Karena dari keluarga mbaknya itu belum izinin ya, dia cari cowok lain. Pasti sakit banget ya rasanya mbak. sakit banget, kenapa nggak bisa nunggu untuk waktu yang sebentar lagi. Cowoknya nggak bisa sabar dulu ya, mungkin dari keluarganya juga nggak sabar dikit lagi, dan nunggu malalanya wisuda S1. Ya saya juga tahu sih gimana rasanya, itu pasti sakit banget ya mbak ya. Begitulah. Terus semenjak itu gimana, apa yang mbak lakukan? Dan mungkin mendengar kabar ya cowok mbak itu udah, mantan pacar mbak itu udah melamar orang lain, itu apa yang mbak lakukan sih? Apakah mbak sangat sedih hingga melakukan hal-hal lain yang Alhamdulillahnya enggak sampai yang ngalamin hal-hal yang nekat ya. Mungkin kemarin juga sempat kasih ucapan selamat, terus juga ya biar mengalihkan kesehariannya dan nggak jadi kepikiran, mungkin lebih banyak kegiatan aja sih kak. Tapi hubungan mbak sama cowoknya itu emang udah beneran berakhir karena keluarga dan
pendapat keluarga itu saling berbeda, apa karena cowoknya ini malah ngelamar orang lain? Mungkin dari pendapat keluarga kita yang berbeda dan sama-sama nggak ada yang mau ngalah ya kak. Jadi kan nggak ketemu titik tengahnya. Jadi ya sudah, kalau misalnya nggak ketemu titik tengahnya berarti emang nggak bisa dilanjutkan. Nah, berarti kalau dari mbaknya sendiri sama cowoknya itu mungkin dalam segi perasaan masih sama-sama cinta ya, cuman terhalang restu dari orang tua aja kali ya. Iya betul kak. Itu pasti rasanya Sakit banget. Betul, sakit banget kak. Ya tapi alhamdulillahnya dari pihak keluarga aku sama keluarga si cowok kita masih hubungannya baik, masih ya masih berkomunikasi, intinya masih menjaga keluarga sesama lainnya. ya alhamdulillah sih nggak sampai mungkin menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk membuat hubungan dengan itu menjadi buruk yang untuk memutus tali silaturahmi. Tapi ya bisa saya katakan itu ya memang hidup itu kan nggak ada yang tahu ya, perihal jodoh, perihal umur dan rezeki. Mungkin Allah juga menetapkan suatu jalan yang mungkin jalannya itu cuma sebagai kedewasaan ya Mbak. Jadi mungkin Mbaknya itu jangan ya terlepas dari segala kenangan yang udah melalui bersama. Yang namanya hidup kan kita juga nggak ada yang tahu, rencananya Allah kan pasti lebih baik gitu ya. Mungkin kisahnya Mbak dengan mantan pacar yang sebelumnya itu dijadikan Allah untuk sarana pendewasaannya Mbak Lala gitu, agar di hubungan kedepannya nanti itu lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Yang mungkin dari saya bisa ngomong untuk banyak, saya turut sedih gitu karena mendengar cerita yang Mbak Lala tadi. Ya, kalau dari cerita Mbak Lala tadi ya mungkin saya bisa ngasih beberapa saran ya. Kan tadi kata Mbak Lala, Mbaknya itu juga pengen fokus karir dulu kan. Nah, mungkin kedepannya Mbak bisa lebih fokus gitu ke diri Mbak yang sekarang dan yang kedepannya gitu Mbak mungkin bisa lebih fokus untuk kuliahnya, hingga nanti itu ketika Mbak udah lulus S1 bisa karirnya itu bisa lebih mudah untuk diwujudkan gitu. Itu ya saran dari saya, kok lebih fokus kuliah, walaupun mungkin pikirannya itu terbagi ya karena masih belum bisa melupakan mantan Mbak, tapi Mbak harus tetap kuat, Mbak harus tetap banyak memberikan afirmasi positif ke diri Mbak bahwasanya kedepannya itu pasti lebih baik gitu, rencananya Allah itu pasti akan lebih baik. Kalau Allah mungkin mengambil satu hal dari Mbak, dia pasti akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Mungkin itu sedikit dari saya ya. Nah, kalau dari Mbak itu apakah masih ada lagi hal yang diperlukan atau mau diceritakan? Mungkin sudah cukup. Mungkin dari konseling kita pada hari ini sekian dulu ya. Nanti kalau sekiranya ada hal yang ingin diceritakan lagi atau ingin diperlukan lagi, mungkin banyak bisa melakukan WA saya lagi dan menentukan jadwal temu lagi untuk melakukan sesi konseling. Nah, setelah melakukan konseling hari ini gimana nih perasaan Mbak? Untuk hari ini setelah melakukan konseling ini ya kak, perasaan saya itu jadi lebih mendingan, lega juga karena udah bisa cerita ya kak. Mungkin dari kemarin-kemarin juga mendem Iya. Sekarang udah cerita ya. Udah lega dan mendingan sedikit. Ya mungkin kalau memang dikira cukup untuk hari ini bisa kita akhiri dulu. Saya ucapin banyak terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai tempat ceritanya Mbak, dan saya juga pasti akan menerima Mbaknya kalau misal mau cerita lagi. Mungkin sekian dulu.